presentasi yang bagus bagaimana soal suara? Tidak kurang, tidak lebih, pas. Ya, dan setiap kali Anda berbicara, tekan tombol itu dan secara otomatis tubuh Anda merasakan perasaan itu dan Anda presentasi dengan enak dan nyaman. Inilah yang membedakan antara presenter yang asal bicara dan presenter yang bicara dengan perasaan. Teman-teman, di dalam pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, sering orang bertanya, bagaimana presentasi yang menarik? Saya balik tanya kepada dia, Anda pernah tanya nggak kepada audiens menurut mereka presentasi Anda jelek atau bagus? Pernah tanya? Apakah Anda pernah dapat feedback dari mereka? Apakah presentasi Anda itu mengena kepada mereka atau tidak sama sekali? Teman-teman, sebagai seorang presenter, selayaknya jika kita mempersiapkan presentasi kita, itu presentasi yang cocok, yang pas untuk audiens kita, bukan cocok untuk kita. Mohon dibalik cara pandangnya, ya. Dulu saya pada awal belajar presentasi atau melakukan presentasi itu, saya selalu berpikir bagaimana audiens ini bisa tertarik dengan saya, bagaimana saya ini bisa menarik untuk audiens, bagaimana produk yang saya sampaikan ini bisa masuk pada audiens, dan seterusnya dan seterusnya. Namun saya lupa satu hal yang penting sekali, waktu saya berbicara dengan audiens, apapun audiens itu, di level mana audiens itu, yang paling penting adalah presentasi saya ini, presentasi kita ini bisa diterima oleh mereka dengan enak dan nyaman, dan mereka menjalankan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Ini yang paling penting teman-teman sebenarnya. Jadi bukan sehebat Anda presentasi, secanggih Anda mempersiapkan materinya, sebagus apapun body language Anda, bukan itu lagi, tapi tolak ukurnya adalah apakah presentasi Anda bisa diterima oleh para pendengar Anda, oleh para audiens Anda. Ini yang paling penting. Jika kita mau menjadi presenter yang handal, selayaknya kita menggunakan kacamata ini, teman-teman. Jadi presentasi ini bukan untuk Anda, bukan tentang Anda, tapi tentang mereka. Nah, kalau sudut pandang kita sudah benar seperti ini, maka kita bisa mempersiapkan presentasi dengan pas. Tidak lebih, tidak kurang. Karena cara Anda presentasi yang sama, belum tentu cocok untuk kelompok A, belum tentu cocok untuk kelompok B, namun cocok untuk kelompok C. Demikian seterusnya. Sehingga apa teman-teman? Kita perlu betul-betul tahu, kita ini mempersiapkan presentasi untuk siapa. Itu yang paling penting. Dari situlah kita bisa mempersiapkan presentasi kita betul-betul pas, tidak lebih, tidak kurang, sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Mudah diterima ya teman-teman ya. Nah, ini berkaitan dengan video saya sebelumnya tentang match and mirror. Ini penerapan konkret match and mirror di dalam presentasi teman-teman. Anda dengarkan lagi video saya yang nomor 3 ya. Jika Anda ditunjuk sebagai seorang presenter, ya, itu sebenarnya Anda mendapatkan tugas mulia sekali. Pertama, Anda adalah wakil dari perusahaan, Anda adalah wakil dari produk atau jasa yang Anda presentasikan. Jadi, kalau kita menjadi seorang presenter, kita nggak boleh sembarangan, teman-teman. Nggak boleh. Karena apa? Begitu orang melihat kita sebagai wakil dari produk atau perusahaan itu langsung identik dengan produk dan perusahaan itu, teman-teman. Jadi, kita nggak bisa sembarangan, ngawur, seenaknya, apa adanya, nggak boleh. Betul-betul nggak boleh. Jangan pernah ngomong, lah saya kan baru coba presentasi. Kalau mau coba presentasi, jangan presentasi di depan umum. Tapi di kamar Anda, di depan cermin, itu baru coba presentasi. Tapi kalau Anda sudah berani mengambil tugas sebagai presenter, tidak boleh main-main. Karena Anda mewakili perusahaan, mewakili produk. Apa yang dilihat oleh audiens, itu adalah produk atau perusahaan yang Anda sampaikan. Yang kedua, waktu Anda ditunjuk menjadi seorang presenter, Anda juga harus sadar, kita juga harus sadar betul, bahwa kita ini bertanggung jawab untuk teman-teman kita yang menunjuk kita. Jangan sampai presentasi kita sembarangan, tidak bagus, teman-teman kita yang meminta kita untuk menjadi presenter pun mendapat imbasnya. Dengan apa? Mungkin orang yang mereka ajak di pertemuan itu, atau prospek mereka, jadi tidak bergabung atau tidak tertarik dengan bisnis atau produk atau jasa yang sedang dijalankan. Ini hati-hati sekali teman-teman. Sekali lagi, kalau kita menjadi seorang presenter, ditunjuk menjadi presenter, tidak boleh sembarangan. Harus betul-betul bagus. Ya, kalau Anda masih coba-coba, jangan jadi presenter. Tidak boleh. Karena ini bertanggung jawab untuk banyak orang, teman-teman. Saya tekankan dari awal, teman-teman, karena pekerjaan presenter ini luar biasa. Kita juga harus sadar dari awal, teman-teman, bahwa presentasi itu adalah iklan terbuka.
Saya ulangi lagi, presentasi itu adalah iklan terbuka. Jadi kalau Anda mau beriklan, ya harus yang terbaik. Nggak boleh coba-coba lagi. Ini bukan ajangnya coba-coba, teman-teman. Ini ajangnya serius. Kalau Anda ditunjuk menjadi seorang presenter, tampilkan diri Anda seoptimal mungkin, sebagus mungkin, persiapkan diri sebaik mungkin. Karena Anda adalah pengiklan yang terbuka. Ini perlu kita pegang. Yang berikutnya apa, teman-teman? Harap kita catat, kita pegang dalam pikiran kita, bahwa kita bertemu prospek kita ini hanya sekali seumur hidup saat kita melakukan presentasi di depan mereka. Jadi, kesempatan sekali itu, tolong persiapkan, tolong manfaatkan dengan seoptimal mungkin. Tidak boleh sembarangan. Karena kita hanya bertemu dengan mereka sekali seumur hidup. Kita perlu camkan ini, teman-teman. Kalau 4 hal ini sudah bisa kita tanamkan dalam sikap kita sebelum kita melakukan presentasi, saya yakin sekali kita nggak main-main dalam presentasi kita. Dan kita bertanggung jawab atas tugas, atas kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan atau orang lain kepada kita untuk menjadi seorang presenter yang bagus.